Halo Sobat Latsar, kami dari kelompok 3A, golongan 2, angkatan 6, Kementerian Kesehatan. Saya, Sesti Wahyu Wulandari, beserta teman-teman saya, Vika Nadar Nabila, Henisha Eka Yuliana, Akbar Prasetyo, dan Kak Anju Febri Simare-Mari. Di sini kita akan mengenal tokoh panutan berakhlak kita atas nama Bapak Baharudin Yusuf Habibie. Berdasarkan pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945, sebelum memangku jabatan presiden, saya akan melaksanakan kewajiban konstitusional saya, ialah mengucapkan sumpah sesuai dengan agama yang saya anut sebagai berikut. Kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-luruhnya, serta berbakti kepada bangsa dan bangsa. Baharudin Yusuf Habibie atau lebih dikenal sebagai B.J. Habibie lahir pada 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Beliau adalah Presiden Republik Indonesia ketiga yang menjabat pada tahun 98 sampai 99. Dikenal dunia sebagai ilmuwan jenius di bidang penerbangan dan dijuluki sebagai Bapak Teknologi Indonesia. Beliau menempuh studi teknik penerbangan di Jerman hingga meraih gelar doktoral dengan predikat summa cum laude. Karirnya dimulai menjadi wakil presiden direktur di perusahaan penerbangan Jerman MBB. Kemudian B.J. Habibie menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi selama 20 tahun dan mendirikan Industri Dirgantara Nasional atau IPTN. B.J. Habibie menjadi Presiden Republik Indonesia di masa transisi reformasi. Sifat dan keteladanan B.J. Habibie yaitu intelektualitas tinggi, sosok pembelajar yang tidak pernah berhenti berinovasi, cinta tanah air, rela meninggalkan kesuksesan di Jerman demi membangun industri teknologi di Indonesia, integritas dan disiplin, dikenal sangat disiplin dengan waktu dan teguh pada prinsip kebenaran, penyayang. Kesetiaannya pada sang istri, Ibu Ainun, menjadi inspirasi tentang ketulusan dan pengabdian. Orientasi pelayanan pada B.J. Habibie menunjukkan sikap melayani bangsa dan negara. Ia tidak hanya bekerja untuk meraih prestasi pribadi, tetapi lebih jauh untuk memajukan Indonesia. Saat menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi serta Presiden, Habibie selalu berusaha menyusun kebijakan yang berorientasi kepada kepentingan rakyat dan kemajuan ilmu pengetahuan. Nah, contohnya bisa kita lihat Habibie mendorong pengembangan sumber daya manusia dan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Nilai akuntabel. Dikenal sebagai sosok bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap keputusan yang ia ambil selalu berdasarkan fakta dan data, pertimbangan ilmiah, dan prinsip moral yang kuat. Contoh aktualisasinya adalah dalam memimpin, ia selalu siap bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan kebijakan dan keputusan yang dia buat demi kepentingan bangsa. Nilai kompeten. Salah satu hal yang paling menonjol dari Pak Habibie adalah kompetensinya sebagai ilmuwan penerbangan. Beliau memiliki kemampuan teknis yang sangat tinggi dan diakui secara internasional. Sebagai contoh aktualisasinya, dalam keahliannya tersebut membuat beliau mampu merancang teknologi dan mendorong pengembangan industri pesawat di Indonesia, seperti pengembangan industri strategis di bidang teknologi. Nilai harmonis.
yang bisa kita ambil dari Bapak B.J. Habibie, yaitu beliau merupakan sosok pemimpin yang adaptif dalam menghadapi perubahan zaman dan situasi yang kompleks. Beliau juga terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu menyesuaikan diri dengan tantangan global yang terus berubah. Beliau juga terus belajar dan mengembangkan teknologi strategis agar Indonesia mampu bersaing dan tidak tertinggal dari negara lain. Nilai kolaboratif dari Pak Habibie ialah ia memahami bahwa kemajuan tidak bisa dicapai sendirian. Ia sering bekerja sama dengan berbagai pihak, baik dari nasional maupun internasional, untuk mewujudkan inovasi dan teknologi. Contoh aktualisasinya adalah ia sering bekerja sama dengan para ahli, peneliti dan institusi untuk mengembangkan industri teknologi di Indonesia. Saya tidak pernah tidak bekerja loh. Kalau orang pernah tanya sama saya, Pak Habibie, kok bisa begitu? Mentalitas apa itu? Saya mentalitas sepeda. Kalau Anda naik sepeda, Anda berhenti, Anda jatuh. Jadi kalau saya berhenti bekerja, saya mati. Umur 80. Kalau ditanya Habibie umur berapa? 90 kurang 10. Tapi jiwanya 17 tahun. Tidak ada bedanya. Saya umur 80 tahun. Kenapa? Karena alasan-alasan tadi yang saya berikan. Itu motivasinya. Yang penting motivasi deh. Semangat saya itu datang atas keyakinan dan kesadaran bahwa saya ini manusia. Produk dari masyarakat di mana saya hidup. Karena saya dan keluarga saya dulu dan sekarang dan masa depan agar ada bagian terpadu dari masyarakat ini. Kalau masyarakat ini makmur, ya keluarga saya ikut makmur. Karena itu saya terus tidak mau berhenti. Saya bilang, tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi pemalas. Tidak memiliki disiplin, forget it. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah. Dan Anda konsisten, bekerja keras, berdisiplin. Saya bersyukur. Sejak saya lahir sampai sekarang, saya mampu membuat sinergi positif antara elemen agama, budaya, dan pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya bersyukur bisa menyelesaikan semua masalah-masalah yang saya hadapi. Masalah dengan halal. Dan terasa orang sekitarnya ikut menikmatinya. Itu filsafat yang diberikan oleh ayah saya. Jadilah mata air yang jernih, yang memberikan kehidupan kepada sekitarmu.